Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita-berita yang sudah saya rangkum. Semoga kalian bisa mendapatkan berita terupdate dari berita dari channel ini, teman-teman. Terkhususnya bahwa ada sebuah berita dari si Panci-Panci itu, teman-teman ya, yang menuntut agar supaya katanya Gibran ya, yang dalam hal ini mereka bersikukuh, bersikeras agar supaya mau mempercayai bahwa Fufuafa adalah Gibran, sedangkan mau ditantang untuk melakukan pembuktian saja dengan seorang yang punya banyak bukti. DJ anak jenderal sampai hari ini nggak diladenin, teman-teman. Takut, pengecut ya. Mereka menuntut agar supaya Fufuafa yang dalam pemahaman mereka adalah Gibran, agar supaya mundur dari pemerintahan mengikuti Gus Miftah. Dan mereka mau samakan antara kasus Gus Miftah dan Fufuafa yang belum pasti kebenaran soal siapa pemilik mereka. Ya, itu hanya sebuah toko fiktif yang mereka bangun hari ini, yang saya pikir mereka ini harus ditangkap sebenarnya. Coba kita bahas dulu, temannya. Ini dia. Si Esteh ini, kalau memang konyol, salah, ya mundur. Benar. Saya hanya nunggu yang ada di kaos ini kapan mundurnya, Mas. Ini yang saya mau apa namanya ketawa-ketawa sengkuni, teman-teman. diskusikan ya. Kenapa? Ini kan maksudnya gini, ini kan tekanan daripada publik sudah ada, gitu kan. Kok yang lain-lain dengan, ya kalau istilahnya Pak Prabowo itu dengan kesatrianya mundur gitu, karena kan berarti meminta diampuni secara sosial sebenarnya. Kalau kita ngerti, Mas, kalau kita bisa memahami, kata-kata Pak Prabowo atau pidato Pak Prabowo terakhir yang nyinggung, saya cinta kaki lima, saya cinta penjual. Itu sebenarnya dalam banget, Mas. Iya. Itu sebenarnya sudah nyodok ke sana. Gitu. Mulai lagi mau memecah belah ya, teman-teman ya. Ini muka-muka pemecah belah bangsa, teman-teman ya. Dan ada komentar netizen, pancinya udah dikembalikan belum? Mana ini komentarnya, teman-teman? Bentar. Aduh, bentar. Aku tampilkan dulu ya, teman-teman. Pancinya udah kembalikan belum? Ini dia komentar netizen ya. Satu kata untuk orang ini apa ya? Dia masih di Partai Demokrat. Oh, Panci udah dikembalikan belum? Roy Suryo ini siswi TK mana sih? Kok siswi? Ramenya kayak kaleng kosong diisi kelereng. Ya, mereka mau samakan kasus Gus Miftah yang jelas-jelas masyarakat tahu itu adalah Gus Miftah sendiri dengan kasus Fufuafa yang adalah karangan fiktif mereka sendiri yang sampai detik ini tidak bisa membuktikan kebenarannya. Bahkan ada seorang DJ anak jenderal yang dia sendiri mengaku bahwa saya tantang Roy Suryo untuk sama-sama dimediasi atau dipertemukan untuk adu bukti soal Fufuafa. Ya, dia dalam setiap kesempatan di VT-nya dia mengatakan dan menantang Roy Suryo, tapi sama sekali nggak mau diladenin. Ayo, kalau kamu memang berani dan punya banyak bukti, ya jangan hanya keluar-keluar memfitnah, tapi isinya kosong, tapi pengecut. Ya coba kalau hai Roy Suryo, coba ladenin yang itu akun DJ anak jenderal, coba Anda ladenin dulu. Kalau memang Anda punya bukti yang kuat soal itu. Ini kan sama sekali tokoh fiktif yang mereka ciptakan agar supaya masyarakat mempercayai bahwa Fufuafa adalah Gibran. Begitu jahat dan liciknya orang-orang seperti ini, teman-teman. Nah, kita buat aja nih supaya mereka makin sakit hati. Momen pipi Mas Wapres Gibran dicolek emak-emak Bogor. Nah, itu. Rame, digandrungi sama emak-emak, teman-teman ya. Oh, mau dipeluk, teman-teman. Hei, Bu. Jangan Bu ya. Ibunya mau meluk, teman-teman. Saking ngefans. Tapi benar Presiden Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Tapi benar Mbak. Nah, ada tidak ada bertentangannya antara mereka, teman-teman, di kubu PDIP. Itu Adian Napi Tupulu itu, teman-teman, itu mengatakan bahwa Pak Jokowi datang ke Bu Mega untuk 3 periode dan Bu Mega karena seorang yang demokratis, seorang yang nasionalis menolak, tapi anaknya sendiri membantah itu. Nah, gimana? Kalian mau percaya yang mana, teman-teman? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang klaimnya pejuang demokrasi, penegak demokrasi, penjaga demokrasi. Tapi faktanya merekalah pembunuh demokrasi paling kejam.
Apakah yang terjadi di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan sama dengan kejadian yang ada di kabupaten saya, Boyolali? Selama partai ini memimpin, mereka mendirikan kekuasaan yang absolut, menempatkan orang-orang mereka di dalam jabatan strategis di pemerintahan, memberikan proyek-proyek pemerintah kepada pendukung dan loyalis mereka, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan setiap kontestasi pilpres atau pilkada, mereka menggunakan kekuatan ini untuk memenangkan kontestasi. Di sini, para ASN diwajibkan untuk iuran dan memenangkan paslon dari partai mereka. Jika tidak, jika menentang, apalagi akan dimutasi ke tempat lain. terang-terangan Itu terjadi di daerah saya, paslon lain, maka siap-siap. Untuk ASN akan dimutasi ke daerah Mutasi. yang paling pelosok jauh dari rumahnya. Dan untuk para TKS dan honorer, siap-siap, tidak akan diperpanjang kontraknya dan akan dirumahkan. Itulah yang terjadi selama 15 tahun di Boyolali. Intimidasi semacam ini yang mereka... Mbak, bukan hanya di Boyolali, Mbak, di tempat saya. Tempat saya. Kalian tahu kan tempat saya di mana, teman-teman? Itu terjadi. Teman-teman saya yang adalah ASN menceritakan hal yang sama seperti yang diceritakan oleh Mbak ini. Tebarkan selama belasan tahun, sehingga banyak dari kami yang tidak berani untuk speak up. Mau minta tolong ke siapa? Karena yang seharusnya menolong kami sudah dalam kuasa mereka. Dan apakah ini yang terjadi juga di Muratara, Sumatera Selatan yang dialami oleh Mbak Gita dan teman-temannya di sana? Demokrasi. Justru mereka lah yang mematikan demokrasi. Ketika orang kecil yang hanya ingin menggunakan hak pilihnya dengan memilih paslon yang dia inginkan, tapi harus bertaruh. Ini harus dibongkar semuanya, teman-teman. PDIP, katanya partainya wong cilik, tetapi nyatanya tidak berpihak kepada wong cilik, justru menindas kaum-kaum wong cilik. Tapi untunglah sekarang kita sudah terlepas, teman-teman, dari jerat dan ikatan itu. Kita sudah terlepas, kita bersyukur, teman-teman, ya. Kita sudah berada dalam circle tersebut dalam belasan tahun. Dan mungkin tidak satupun yang berani speak up karena takut jika ketahuan akan dimutasi ke daerah yang terpencil. Itu adalah salah satu pengakuan dari salah satu teman saya yang adalah seorang ASN yang mengatakan hal ini. Kami takut untuk pilih yang lain. Tapi ada beberapa teman-teman saya yang berani, ya, asal nggak ketahuan. Berani pilih yang lain, teman-teman, calon dari yang lain. Tapi kita bersyukur hari ini sudah terlepas, kita sudah terbebas dari circle atau lingkaran. Saya pikir ada lingkaran perusak demokrasi, di mana setiap orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan itu tidak diberikan hak untuk mereka menentukan pilihan mereka, ya, diancam akan dimutasi dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh ternyata terjadi di beberapa daerah, teman-teman. Wow. Bu, ini boleh tanya, Bu, ini demo tentang apa? Bentar ya. Demo tentang apa? Gak tahu. Oh my god. Oke. Bu, numpang tanya ini demo tentang... Masa aksi tidak tahu tujuan aksi demo ini? Edi Rahmayadi dan PDIP menunggangi nenek-nenek pengajian untuk berdemo. Demo untuk melakukan pemilihan ulang, katanya. Coba kita lihat. Ya, mendesak DPRD Provinsi Sumut untuk menyelenggarakan pilkada ulang di Provinsi Sumatera Utara. Aduh. Bu, ini boleh tanya, Bu, ini demo tentang apa? Demo tentang apa? Gak tahu. Oh my god. Wow. Bu, numpang tanya ini demo tentang apa, Bu? Gak tahu. Tunggang. Kebanyakan nggak tahu. Ini demo tentang apa, Bu? Demo tentang apa? Wah, lupa. Maaf, Bu, ini demo tentang apa, Bu? Demo tentang apa? nggak tahu. Nggak tahu. Ini demo tentang apa, Bu? Demo tentang apa? Abang kami di bawah ketua ngaji aja. Mbah di bawah ketua ngaji. Iya. Aduh. Siapa yang tahu ya? Tanya aja Pak sama ketuanya. Nggak jelas. Nggak jelas. Ikut-ikut aja. Ikut aja. Aduh. Apa ini? Kandang Banteng tidak sekedar kalah di Jawa Tengah yang dimenangkan oleh Lutfi pada saat pilkada kemarin,
Tapi benar-benar kandang banteng terancam terobrak-abrik atau diobrak-abrik kadernya sendiri. Loh, Gri, kok bisa sih kader sendiri masa ngobrak-ngabrik? Faktanya seperti itu. Bermula dari statement Denny Siregar yang mengkritisi habis Bambang Pacul supaya mengundurkan diri dengan kekalahan Pilkada Jateng. Ini membuat reaksi keras pasukannya Bambang Pacul. Bahkan, tak segan-segan, mereka juga mengancam jika Bambang Pacul cabut dari PDIP. Bisa saja ratusan pengurus ikutan cabut Bambang Pacul karena mereka loyal Bambang Pacul dan akan diikuti ribuan kader se-Jawa Tengah. Hati kau. No. Ribuan kader se-Jawa Tengah. Habis nggak tuh? Nah, teman-teman ya. Tapi ya, sisi positif kita bisa melihat di sini bahwa ya masyarakat Indonesia semakin hari semakin bisa mengambil andil dalam memperjuangkan demokrasi Indonesia. Yang padahal teman-teman tahu bahwa ya hal itu terjadi. Apakah di daerah kalian juga terjadi atau tidak, teman-teman? Kita benar-benar seperti dibelenggu oleh mereka yang berkuasa selama belasan tahun. Mungkin kita berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa, tapi inilah yang terjadi, teman-teman. Tapi kita bersyukur hari ini kita sudah berada, sudah terlepas, dan ya kita berjuang bersama-sama. Saya percaya ini adalah perjuangan bukan hanya satu kelompok, dua kelompok, tapi seluruh rakyat Indonesia yang akhirnya mulai sadar dengan hal ini. Makanya di beberapa daerah itu benar-benar banteng nyungsap, teman-teman. Kalah, tidak menang. Karena masyarakat sudah mulai menyadari hal itu. Makanya mereka menggunakan hak suara bersama-sama memilih agar supaya orang yang benar-benar bisa dipercayai untuk memperjuangkan demokrasi itu bisa terpilih di Indonesia ini, teman-teman. Dan juga sampai detik ini tetap Roy Suryo, teman-teman, yang masih tetap mengumandangkan bahwa Fufafa adalah Gibran. Bahkan dia buat kaos Fufafa adalah Gibran ya. Kaos Fufafa itu benar-benar ya, miris ya. Dan saya berharap ya ada tindakan yang, tapi mau apa lagi ya, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sendiri nggak menganggap bahwa Roy Suryo itu adalah sesuatu yang penting untuk ditanggapi. Ya, sedangkan DJ anak jenderal saja mau menantang adu bukti dia nggak mau, berarti kan ini nggak penting, teman-teman. Ya, hanya penyebar berita hoax dan fitnah saja. Ya, saya berharap dia bisa ditangkap sih. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.